Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i was sifat. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia dimanapun berada. Bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk mendidik umat Islam dalam meningkatkan kepribadahan. Meningkatkan peribadahan ini sehingga di bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidik. Ramadan juga mendidik umatnya untuk menahan emosi dan keinginan-keinginan manusiawi yang merugikan. Bila di bulan lain, bulan Ramadan, manusia dapat makan dan minum kapanpun mereka menginginkannya, maka di bulan suci ini seorang orang mukmin harus bisa menahan keinginan tersebut pada siang hari. Sedangkan di malam hari, bila biasanya orang-orang hanya bercengkrama dan beristirahat saja, pada setiap malam di bulan Ramadan, orang-orang mukmin dapat memperbanyak ibadahnya dengan sholat tarawih dan tadarus di masjid. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur atau penghulunya seluruh bulan, yakni bulan yang paling baik, yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di bulan inilah Allah mengampuni segala dosa, melipat gandakan pahala setiap amal yang dikerjakan oleh siapapun, dan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan menurunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Karena keistimewaan bulan inilah aktivitas ibadah umat Islam menjadi meningkat pesat di bulan suci ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kondisi ini tampak mulai menyambut datangnya Ramadan. Aktivitas ibadah sholat berjamaah, sholat tarawih dan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, hingga perubahan perilaku sehari-hari yang semuanya meningkat baik. Semua berharap dengan berpuasa bulan Ramadan, sholat tarawih, dan lain-lain, semua dosa yang dilakukan, terlebih dosa-dosa yang telah dilakukan terdahulu, akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya terdahulu yang telah ia lakukan. Hadis Rasulullah juga, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa terdahulu yang dilakukannya. Bulan Ramadan yang disambut dengan penuh sukacita ini sebenarnya adalah bulan pendidikan atau bulan tarbiyah. Sebab kita, orang-orang yang berpuasa, diibaratkan sedang didadar di kawah, candra di muka, agar menjadi orang yang lebih baik. Mengapa demikian? Sebab pada bulan ini, semua orang yang beriman diwajibkan berpuasa, yakni menahan lapar dan dahaga, serta bersenang-senang dengan pasangannya
mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini merupakan pelajaran yang bersifat fisik yang cukup berat bagi kebanyakan orang. Mengapa demikian? Karena kebanyakan manusia pada pagi hari, petang hari menikmati makan, minum sambil menjalankan aktivitas bekerja. Kalau ada sebagian di antara mereka yang rutin berpuasa sunnah, itu pun jumlah bilangannya tidak cukup banyak dan tidak berurutan sebulan penuh. Hal demikian ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, ibadah puasa ini menjadi pendidikan ketahanan fisik yang cukup berat. Bagi sebagian orang, ibadah puasa ini sangat berat. Terlebih bagi orang yang punya penyakit pencernaan akut atau kondisi tubuh yang mudah lemah akibat kurang vitamin dan asupan makanan atau minuman. Namun sebenarnya pendidikan puasa itu bagi orang normal, terlebih bagi orang yang berkelebihan gizi, adalah sangat menyehatkan. Sebab menurut penelitian, beberapa ahli kesehatan puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya, 1. Puasa dalam membersihkan racun di dalam tubuh. 2. Puasa dapat meremajakan sel kulit. 3. Dapat mengistirahatkan sistem pencernaan. Yang 4, mengurangi gula darah dalam tubuh kita. Yang 5, mengurangi berat badan. Yang 6, bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi keutamaan fadilah daripada puasa Ramadan. Dari situlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis populer yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini membuktikan kebenarannya oleh para ahli kesehatan dan gizi. Sumu tasihu, artinya berpuasalah kalian, niscaya puasa itu akan menyehatkanmu. Di samping mendidik fisik yang cukup berat itu, secara hakikat puasa Ramadan adalah pendidikan mental, spiritual, atau pendidikan karakter bagi hamba Allah yang kelak hasilnya sangat luar biasa apabila berhasil. Betapa tidak? Karena berpuasa adalah pendidikan untuk menahan diri dari segala keinginan terhadap hal-hal yang bersifat fisik primer seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Untuk menahan keinginan itu tentu dibutuhkan kesabaran, juga keikhlasan. Disinilah terjadi kaitannya erat antara pendidikan fisik dan pendidikan karakter. Di samping itu, dalam kaitannya dengan pendidikan karakter juga tampak dalam hadis Rasulullah SAW yang memberi warning kepada umat isnya untuk berpuasa. Rubba shaimin khata'u min siyamihi al-ju'u wal atasu. Artinya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis tersebut menjadi peringatan buat kita semua bahwa ternyata banyak umat Rasulullah SAW yang telah menjalani pendidikan fisik dengan berpuasa tidak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Ini mengandung maksud bahwa pendidikan fisik dalam berpuasa sangat terkait erat dengan pendidikan karakter. Keduanya melekat. Bahkan capaian akhirnya pendidikan di bulan Ramadan ini bukan capaian fisiknya saja, tetapi adalah perubahan karakter, yakni menjadi insan yang bertakwa. Dari ayat itu sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa dengan tujuan untuk membentuk karakter atau kepribadian setiap pelakunya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya, wahai kaum muslimin dan muslimat, pendidikan fisik yang berat ini hanya menjadi sarana atau media untuk pembentukan karakter atau kepribadian jika agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yakni hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang sehat fisiknya saja, maka kita harus bisa lulus pendidikan puncak ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dengan menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahalanya puasa. Hal yang terpenting yang jadi kesimpulan dari pendidikan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan adalah kita harus menjadi hamba Allah yang secara fisik lebih sehat dan secara mental, spiritual juga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui bulan tarbiyah ini, kami yakin kita tidak mau menjadi hamba Allah yang tidak sehat fisik dan mentalnya. Kita juga mau menjadi hamba Allah yang hanya sehat fisiknya saja tanpa sehat mentalnya atau mental spiritualnya. Maka dari itu, marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, keimanan. Puasa ini sangat baik untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita agar kita sehat badannya, ruhaninya juga, dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Laksanakanlah perintah Allah. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.